Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa tetap terus belajar, kita bisa tetap terus beraktivitas dengan sehat ya, dengan lancar. Jadi itu nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita pergunakan sebaik mungkin. Kita buka nano saja kelas 12 dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Hari ini anak-anak kelas 12A sehat? Sehat ya? Sehat semua. Kemarin kita sudah belajar tentang integral ya. Walaupun sebenarnya kita masih belajar dalam tingkatan istilahnya ibaratkan sebuah buah itu baru kulitnya. Tapi tidak apa-apa. Ketika kita sudah mengetahui kulitnya, kemudian kita sudah bisa mengenali kulitnya tersebut, maka untuk memahami isinya, untuk mempelajari isinya, maka akan lebih mudah paham ya. Jadi dasar-dasarnya sudah Ustazah berikan, jangan dilupakan, itu maksud Ustazah ya, jangan dilupakan. Untuk masalah integral dalam luas dan volume, itu biasanya memang dalam bentuk gambar. Ustazah memang belum ada memberikan contoh dalam bentuk gambar ya, belum ada, tetapi dasar-dasarnya sudah. Insya Allah nanti kalau ada soal dalam bentuk gambar, misalnya ini anak-anak Ustazah punya buku-buku tentang tentang soal-soal atau buku pembahasan soal yang mau menyelesaikan soal ujian akhir, atau soal-soal buku-buku soal-soal yang di dalamnya terdapat soal-soal matematika yang berhubungan dengan masuk ke perguruan tinggi, yang berhubungan dengan integral, boleh tanya ke Ustazah kalau ada yang tidak paham ya. Kalau ada yang tidak paham. Kelas 12 masih banyak ya yang istilahnya sungkan ya untuk bertanya. Memang tanya jawab ini susah ya, susah dalam arti karena komunikasi kita mungkin dalam pembelajaran daring ini terhambat ya. Komunikasi kita terhambat sedikit ya. Karena apa? Karena kita tidak bertatap secara langsung. Kita tidak bertatap muka secara langsung. Jadi agak terhambat dia. Jadi kita membutuhkan alat untuk berkomunikasi, yaitu HP. Ya, kita mempergunakan alat, dan alat ini mempunyai keterbatasan ya, karena kadang yang sinyal lah, kadang yang ketika kita teleponan suara kita tidak jelas, atau sinyalnya tidak bagus, akhirnya terputus dan sebagainya. Jadi dalam pembelajaran daring ini sebenarnya yang terhambat adalah komunikasi. Yang kita rindukan adalah komunikasi. Yang kita rindukan adalah bertatap muka secara langsung. Itulah yang tidak kita jumpai dari proses pembelajaran daring. Dan kita mempunyai alat yang bisa membantu, yaitu HP. Dan alat ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Mungkin kekurangannya itu tadi, ketika kita teleponan saling memberikan informasi terhambat oleh sinyal ya kan, atau terhambat dengan pulsa kita atau dengan paket kita dan sebagainya. Jadi yang ingin Ustazah sampaikan ya, bahwasanya komunikasi kita harus kita jalin dengan alat tersebut. Jadi kalau anak-anak saja tidak paham, tidak mengerti, tidak masalah bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Memang saja paham, di dalam kelas saja susah ya untuk bertanya, apalagi di luar dari kelas. Ya sudah,
tidak ada pertanyaan gitu. Oke, kita masuki nak pelajaran yang di bab kedua untuk kelas 12, bunga pertumbuhan dan peluruhan. Ya, ini judul materi kita. Nanti kalau memang buku matematika kelas 12-nya belum dapat, nanti Ustazah bagikan ya di grup kelasnya, bisa di-download, kemudian bisa dibuka-buka, dibaca-baca. Bunga pertumbuhan dan peluruhan. Kita baca dulu ya hari ini. Kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang ingin kita dapatkan ketika kita mempelajari bunga pertumbuhan dan peluruhan. Apa kompetensi dasarnya? Kompetensi itu kemampuan ya nak, kemampuan yang ingin kita dapatkan dari belajar ini. Apa? Yang pertama, kalau ini KI ini 1121 ini disebut sikap ya. Ini yang ingin didapat dari sikap kita setelah kita belajar tentang bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Kita bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut ya. Kita menganut agama Islam, maka dengan belajar ini memotivasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kan dengan belajar kita menjadi tahu, dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu. Dengan ilmu atau dengan sesuatu yang sudah kita tahu tersebut, kita bisa beribadah atau melaksanakan ajaran-ajaran agama kita dengan baik. Yang kedua yang ingin didapatkan adalah kita bisa menjadikan pribadi kita itu disiplin. Kemudian muncul sikap kita bekerja sama, sikap kritis kita, kritis, cermat ya dalam bekerja dan bisa menyelesaikan masalah kontekstual ya, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi kalau sudah kelas 12 kan tahapannya sudah mandiri ya, sudah mandiri. Sebentar lagi mungkin sudah nggak terasa, nggak sampai 6 bulan atau setengah tahun lagi sudah tamat sekolah menengah atas. Maka sudah memikirkan ke perguruan tinggi atau sudah memikirkan ke pernikahan ya kan. Maka harus punya sikap-sikap bisa menyelesaikan masalah, sikap-sikap disiplin, sikap-sikap bisa bekerja sama, sikap-sikap bisa saling sabar, saling memaafkan dan sebagainya. Sikap-sikap yang positif yang pastinya yang ingin didapatkan dari proses belajar. 3.2 ini kita akan mendeskripsikan kompetensi dasarnya tentang konsep barisan dan deret pada konteks dunia nyata seperti bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Jadi ini kompetensi keilmuannya yang ingin kita dapatkan dari belajar bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Di kelas 11 kita sudah belajar materi barisan dan deret ya, barisan dan deret. Yang kita bahas di dalam barisan dan deret ketika kelas 11 adalah barisan dan deret aritmatika dan geometri. Jadi ilmu barisan dan deret aritmatika dan geometri itu akan kita aplikasikan ya, akan kita gunakan dalam konteks kehidupan nyata, yaitu dalam bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Kita belajar dulu ya, kita kenalkan dulu ini, Ustazah kenalkan dengan kompetensi dasarnya. Kemudian keterampilan yang ingin kita dapatkan dari belajar ini, kita bisa mengidentifikasi, menyajikan model matematika, bisa menyelesaikan masalah keseharian yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, geometri dan yang lainnya. Jadi di kelas 11 kita sudah mengenal barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Jadi konsep itu akan kita bawa kepada pembelajaran bunga, pertumbuhan dan peluruhan ya. Jadi kalau bunga ini kan ada di bank ya, bukan bank Toyib ya, tapi di bank ya. Kalau bank itu lembaga keuangan, kita katakan lembaga keuangan.
Ya kita tahu ya hukumnya bagaimana bunga itu haram ya karena di situ riba. Tetapi dalam pembelajaran ini kita akan menghitung sedikit tentang konsep-konsep yang ada di bunga ya di bank itu ya berkaitan dengan bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Jadi ini akan kita pelajari. Jadi jangan nggak boleh saja kan haram saja. Ngapain kita pelajari? Tetapi kita ingin menyelesaikan soal-soalnya sehingga kita bisa dalam proses perhitungannya gitu ya. Kita kenalkan saja sedikit-sedikit, yang penting kita tahu oh seperti inilah dunia nyata yang ada yang membahas tentang bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Oke, apa pengalaman belajar yang kita dapatkan setelah kita belajar? Kita bisa mengetahui masalah pertumbuhan dan peluruhan yang ada di lembaga keuangan. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan dan peluruhan. Ya. Jadi kalau nanti bunga, Ustazah mengatakan bunga itu nanti ilmunya, teorinya itu barisan dan deret aritmatika. Kalau saja bilang pertumbuhan dan peluruhan, maka konsep yang digunakan adalah barisan dan deret geometri. Nampak ya alurnya, alur ceritanya. Ini coba kita baca dulu ya. Hari ini kita membaca saja. Ini dia merupakan tokoh dominan ya. Dominan itu berarti tokoh yang sangat penting dari matematika pada abad ke-18 dan pengarang matematika yang paling subur sepanjang masa, artinya yang paling masyhur. Lahir dekat ini, belajar kepada orang bangsanya, telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Ia menjabat di sini. Pada waktu ia meninggal disebutkan bahwa semua matematikawan Eropa adalah mahasiswanya atau muridnya. Berarti dia seorang guru atau dosen. Terentang di semua matematika dan fisika. Jadi dia ahli ya. Jadi kalau nanti ditanya atau ada membaca ini berarti dia ahli matematika dan fisika. Ia memperkenalkan ini kalau kita baca sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. Ini x ya, eksponen. Logaritma asli memperlihatkan bahwa dan kuadrat adalah tak rasional. Berarti dia sudah membuktikan bahwa dan pangkat 2 itu adalah tak rasional dan menemukan hubungan luar biasa antara pangkat V sama dengan negatif 1. Kebutaan selama 17 tahun terakhir dari hidupnya tidak menghambat karyanya. Sebagian disebabkan oleh daya ingatnya yang ajaib. Ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. Dikatakan bahwa ia telah mengerjakan suatu perhitungan sampai 50 posisi desimal di dalam kepalanya. Selain itu, ia adalah seorang pecinta keluarga yang seringkali menghabiskan waktu sore harinya bersama 13 putra-putrinya dengan membangun permainan-permainan ilmiah. Ya, jadi kita mengenal sedikit biografinya. Jadi dia buta ya. Jadi artinya hikmah yang bisa kita petik adalah keterbatasan fisik tidak menghambat seseorang untuk menghasilkan karya yang fantastis. Jadi keterbatasan fisik itu tidak menghambat seseorang untuk menghasilkan karya yang fantastis. Jadi keterbatasan komunikasi juga, keterbatasan pembelajaran daring juga itu tidak menghambat kita untuk belajar, nak. Ya. Jadi keterbatasan yang ada itu jadikan sebagai kelebihan, bukan keterbatasan. Jadikan sebagai kelebihan yang ada sehingga kita bisa mengambil sisi positif dan menikmatinya, tidak mengeluh saja. Mungkin di awal-awal mengeluh ya dengan pembelajaran daring, tapi udah sampai ke sini sudahlah, cukup, jangan mengeluh. Kita terima saja, kita jalani saja, kita nikmati saja, ya. Jadi keterbatasan itu bukan hambatan ya nak, tapi jadikan keterbatasan itu sebagai motivasi, sebagai pemicu kita
untuk menghasilkan karya yang terbaik. Ini peta konsepnya, barisan. Jadi kita dalam barisan kan sudah belajar barisan aritmatika, barisan geometri. Jadi kalau udah saja bilang barisan, berarti kita juga sudah kenal deret aritmatika dan deret geometri. Jadi nanti barisan aritmatika yang saja sebutkan di atas tadi, barisan aritmatika itu konsepnya digunakan dalam bunga tunggal. Barisan geometri konsepnya digunakan dalam pertumbuhan dan peluruhan. Baru nanti pertumbuhan ini nanti ada namanya bunga majemuk. Ya, bunga majemuk. Jadi kalau dalam barisan aritmatika bunga tunggal, dalam barisan geometri bunga majemuk. Oke. Itu peta konsepnya. Oke, kalau buku K13 seperti ini ya, Nak, banyak cerita. Semua cerita, dari ceritalah kita belajar. Oke, tak apalah kita baca saja ya. Bunga tunggal. Jadi judul pertama bunga tunggal dan bunga majemuk. Mengenal bunga tunggal dan bunga majemuk. Kita kenalan dulu. Cerita pertama. Pak Rian berencana menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta di bank dengan keinginan mendapatkan keuntungan yang besar. Dia memasuki bank lokal A di daerahnya dan bertemu dengan pegawai di sana. Bank tersebut menawarkan program investasi dengan bunga tunggal 10% tiap tahunnya selama 5 tahun. Pak Rian akan menerima bunga setiap tahunnya sejumlah 5 juta. Sebelum memutuskan berinvestasi, Pak Rian pergi ke bank lokal B yang tidak jauh dari bank sebelumnya. Bank B menawarkan program investasi dengan modal sama selama 5 tahun tetapi dengan bunga majemuk 9% tiap tahunnya. Pak Rian membuat perhitungan sendiri yang dapat dilihat dari tabel investasi Bank A dan Bank B di bawah ini. Jadi inilah dunia nyata ya, Nak, yang ada namanya kalau kita kenal investasi. Jadi si Pak Rian ini ya, dia membandingkan antara Bank A dan Bank B. Jadi kalau dia investasi di Bank A, saldo awalnya 50 juta, maka per tahunnya dia akan mendapat bunga bank seperti ini. Kemudian di tahun kelima dia mendapat yang awalnya 50 juta menjadi 75 juta. Kemudian di Bank B dia sudah perhitungkan dengan ketentuan Bank B, maka dia akan mendapat 5 tahun setelah dia investasikan 76 juta sekian. Walaupun suku bunga yang ditawarkan Bank B lebih kecil dari Bank A, tetapi program investasi dengan bunga majemuk di Bank B lebih menguntungkan daripada bunga di Bank A. Dengan perhitungan yang cermat, Pak Rian memutuskan untuk menginvestasikan uangnya pada Bank B. Gitu ya. Jadi Pak Rian ini melihat mana yang paling banyak. Ya, ini jadi seperti tabel ya, tabel ini. Jadi nampak ya kasus dari cerita pertama. Oke, kasus cerita kedua. Yuk. Kasus cerita kedua, Andi adalah seorang mahasiswa teknik sipil sebuah universitas ternama di Malang. Dia aktif di kegiatan mahasiswa termasuk klub fotografi. Andi menginginkan sebuah kamera bagus untuk kegiatannya di klub tersebut, tetapi harga kamera yang diinginkan sebesar 15 juta. Dana yang cukup besar bagi seorang mahasiswa. Andi mendapatkan tawaran pinjaman dari BPRA dengan bunga tunggal 2% selama 2 tahun dan dari BPRB dengan bunga majemuk 2% selama 2 tahun. Andi membuat perhitungan sendiri sebelum menentukan pilihan sebagai berikut. Ya, kita lihat bagaimana tabelnya. Di BPRA pinjaman Andi tadi ya, itu 15 juta untuk membeli kamera, maka selama 2 tahun dia menyicil, maka nanti jadilah semuanya 15.600.000 rupiah. Kalau tawaran dari BPRB dengan dana pinjaman 15 juta yang dibuat Andi untuk membeli kamera, maka dia di tahun misalnya dia cicil sampai tahun kedua, maka dia membayar ke bank itu sebesar 15.606.000 rupiah. Terdapat selisih
besar pengembalian dana di BPRA dan BPRB. Dengan perhitungan yang teliti, Andi memutuskan untuk meminjam dana di BPRA karena dia mencari yang lebih kecil. Oke, ayo mengamati. Oke, nggak apa-apa, kita baca aja ya. Itulah ya nak, realitas yang ada di dunia nyata. Jadi kalau misalnya nanti kamu kuliah, ya kan, kamu misalnya kuliah di ada fakultas agama ya, atau mengambil jurusan agama atau mengambil jurusan umum gitu. Kemudian kalau ini ya aplikasinya nampak jelas itu pada ekonomi ya, pada fakultas ekonomi. Ini biasanya inilah kerjaannya ya, menghitung-hitung seperti ini. Perhatikan beberapa contoh permasalahan investasi dana pinjaman berikut ini. Jadi ada cerita 1 dan 2, ada 3 pun kita disuruh mengamati. Ya, kita disuruh mengamati. Yang ini Anda saja baca sendiri aja ya, yang ayo mengamati ya, baca, amati. Karena dengan membaca itu kita bisa memahami, oh ini seperti ini rupanya, oh ini ke sini arahnya dengan membaca. Jadi membaca itu adalah stimulus atau rangsangan yang kita bangun untuk membuat otak kita itu bekerja. Ya, bekerja. Jadi kan nanti ketika membaca kita ada terpikir dalam benak kita, nggak ngerti gitu, nggak ngerti sama sekali, nggak nyangkut. Itu berarti kita sudah membaca, itu berarti sudah merespon atau merangsang otak-otak kita bekerja. Ya, sel-sel saraf yang ada pada otak kita itu bekerja. Makanya ketika kita kurang minum, itu terkadang kita mengantuk. Makanya minum, harus banyak minum biar nggak ngantuk. Jadi kalau yang saja tahu ya, misalnya berat badan kita 60 kilo misalnya. Ada nggak yang berat badannya 60 kilo? Maka dibagi 30, 60 bagi 30 kan 2. Berarti kita harus minum 2 liter ya, 2 liter. Itu ada ya peneliti yang mengatakan seperti itu, berat badan dibagi 30. Jadi jangan sampai kita kekurangan minum. Jadi kalau kita mau tidak mengantuk, cukup minumnya. Bagilah 2 liter itu dengan 24 jam. Jadi ketika kita ingin minum teh atau teh manis boleh, tapi gantikan minum teh manis itu dengan minum air putih 1 gelas atau 2 gelas untuk menggantikan dari minum teh manis tadi. Jadi misalnya nih, Ustazah ambil contoh Ustazah aja lah ya. Misalnya berat badan Ustazah itu adalah 60. Berarti Ustazah membutuhkan air 2 liter per hari. Di pagi hari Ustazah minum teh manis sebanyak 1 gelas. Maka Ustazah harus menambah asupan air itu 2 gelas untuk menggantikan dari minum teh manis tersebut. Jadi 2 liter ditambah 2 gelas. Jadi harus cukup asupan airnya biar otak-otak kita, sel otak yang ada di dalam diri kita itu bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Listrik, tahu listrik ya? Listrik itu kan seperti pembangkit tenaga listrik, itu kan membutuhkan air. Maka saraf-saraf kita ini kan seperti listrik ya, seperti listrik. Jadi dia bekerja mengeluarkan. Jadi ketika kita asupan air kita tidak baik, tidak cukup, maka saraf-saraf yang ada di tubuh kita juga tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi diibaratkan memang listrik. Nah, listrik itu kan, pembangkit listrik itu kan membutuhkan air sehingga dia bekerja. Makanya harus banyak minum. Oke, jadi membaca di sini ayo mengamati, Ustazah kembalikan ke pelajaran. Dibaca, kemudian diamati cerita 1, 2, 3, 4.
Ayo kita baca kesimpulannya. Dari beberapa permasalahan di atas, contoh 1, contoh 3 untuk Bu Lukman dan contoh 4 adalah contoh bunga tunggal pada tabungan atau pinjaman. Sedangkan contoh 2 dan 3 untuk Pak Lukman adalah contoh bunga majemuk pada tabungan atau pinjaman. Jadi di sini dari mengamati cerita 1, 2, 3 dan 4 kita bisa memahami bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi catat ya di buku catatannya, bunga tunggal adalah titik-titik, bunga majemuk adalah titik-titik. Jadi harus kita pahami dari cerita di atas. Jadi di sini sudah disimpulkannya, memang tinggal kita mencari. Contoh 1 dan contoh 3 untuk Bu Lukman dan contoh 4 adalah contoh bunga tunggal. Ya, 1, 3, 4 contoh bunga tunggal. Sedangkan 2 dan 3 contoh bunga majemuk. Kita lihat contoh 1, 3 dan 4. Ayo, 1, 3 dan 4. Tommy meminjam uang di koperasi pegawai sebesar 100 juta untuk membeli mobil baru. Pinjaman yang diberikan selama 3 tahun dengan bunga 8%. Tommy harus membayar bunga sebesar 8 juta per tahun. Tommy membayar lunas pinjaman dan bunganya sebesar 124 juta di akhir masa pinjamannya. Contoh ketiga juga tadi ya. Oke, lupa saja. Contoh 1, 3 ya. 1, 3 dan 4 contoh bunga tunggal. Pak Lukman dan istrinya akan menabungkan uangnya masing-masing sebesar 5 juta di tempat yang berbeda. Pak Lukman memilih menabungkan di Bank Prima dengan bunga 6%, sedangkan Bu Lukman menabungkan uangnya di Bank Sentosa dengan bunga yang sama. Selama 3 tahun mereka tidak pernah mengambil maupun menambah tabungannya. Ketika masing-masing mengambil uangnya di bank, Pak Lukman dan istrinya mendapatkan rincian sebagai berikut. Ini rincian Pak Lukman. Dari 5 juta menjadi 5.955.000. Bu Lukman dari 5 juta menjadi 5.900.000. Jadi ini contoh dari bunga tunggal. Kira-kira udah bisa nggak memahami apa itu bunga tunggal? Oke, cerita keempat. Tadi 1, 3, 4 bunga tunggal ya. Oke, cerita keempat. Pak Amir meminjam uang sebesar 1 juta di KUD Maju untuk membeli pupuk. KUD memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 5% tiap bulannya. Pak Amir mampu melunasi hutangnya selama 4 bulan setelah masa panen. Total pinjaman yang harus dilunasi sebesar 1.200.000 dengan bunga 50.000 tiap bulannya. Oke, jadi 1, 3 dan 4 adalah contoh bunga tunggal. Apalah kalau gitu bunga tunggal? Apalah kalau gitu pengertian bunga tunggal? Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Ya, bunga tunggal, catat ya nak, yang Ustazah bacakan ini biar nggak Ustazah ulangi lagi, minggu depannya langsung Ustazah lanjut. Jadi hari ini kita pahami bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Sehingga bunga hanya memiliki satu variasi dari awal periode sampai akhir periode. Jadi bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi dari awal periode sampai akhir periode. Jadi itu bunga tunggal ya. Jadi bunga yang diberikan itu tetap, itu aja bahasa singkatnya. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan tetap dari awal sampai akhir. Sebenarnya kata-kata itu yang Ustazah inginkan keluar dari proses membaca kita tadi. Bunga tunggal adalah bunga yang tetap yang diberikan oleh bank, biasanya dari awal sampai akhir itu sama ya. Jadi
Itulah yang dikatakan bunga tunggal. Contohnya ya, saat menabung di bank, itu bunga yang digunakan adalah bunga yang tetap tiap-tiap periodenya. Berarti itu bunga tunggal. Dah, tahu ya bunga tunggal? Udah usah jelaskan. Nanti kita pelajari rumus-rumus dalam bunga tunggal ya di minggu depan. Sedikit lagi bunga majemuk ya. Bunga majemuk tadi contohnya adalah contoh kedua dan ketiga. Dani akan membeli sepeda motor seharga 2 juta. 20 juta. Dia berencana akan meminjam uang ke suatu bank dengan bunga 8% selama 3 tahun. Dani diharuskan membayar bunga tiap tahunnya dengan besar yang berbeda. Pada tahun pertama bunganya sebesar 1.600.000, pada tahun kedua bunga pinjamnya sebesar 1.728.000. Sedangkan bunga pada tahun ketiga adalah 1.866.240. Jadi Dani harus membayar lunas pinjaman dan bunganya sebesar 25.194.240. Jadi ini bunganya bunga majemuk. Kita perhatikan saja, udah bisa ya tergambar apa itu bunga majemuk. Yang ketiga, Pak Luman dan istrinya, keberapa tadi? Bunga majemuk 2 dan 3. 2 dan 3, oke. 2 dan 3 juga termasuk bunga majemuk. Kalau 3 itu sudah usah bacakan ya. Berarti bunga majemuk adalah, tulis, ayo sedikit lagi. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jadi itu yang dimaksud dengan bunga majemuk. Contohnya saat menjual sebuah kendaraan, harga kendaraan yang dijualkan berubah setiap periode dan perubahan bervariasi. Jadi kalau kita beli motor, kemudian kita mau jual motor, itu berubah ya. Kan tahun ini misalnya harga motor pasarannya 20 juta, tapi tahun depan atau 2 tahun yang akan datang bisa jadi 25 juta. Itu menggunakan bunga majemuk. Jadi nampak ya perbedaan antara bunga majemuk dan bunga tunggal. Jadi bunga majemuk tadi dia bunga yang bervariasi, tidak tetap, bervariasi dia, tergantung dari modal awalnya. Itu bahasa sederhananya. Tapi kalau bahasa kalimat apanya? Bunga majemuk adalah, saya ulangi ya, bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Oke, sudah ya? Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Jadi kita sudah kenal bunga tunggal dan bunga majemuk. Nanti kita gunakanlah konsep barisan, teori barisan aritmatika pada bunga, pada pembelajaran bunga dan peluruhan atau peluruhan dan penyusutan ya, untuk barisan dan deret geometri. Oke, sampai di sini saja, tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.